Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat narsis, narasi Islami dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Edi Sugianto di acara Narsis, Narasi Islami. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya, yaitu tentang jiwa atau hati yang bersih. Tentu kita sering mendengar kata jiwa atau hati ya, di mana setiap manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa atau hati yang sama tentunya. Tetapi dalam perjalanan hidup ada yang kemudian bisa menjaga atau merawat, atau sebaliknya tidak bisa merawatnya. Tentunya sudah bersama kita semuanya, yaitu Ustadz Asran Khalifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tema kali ini sangat menyentuh menurut saya, tentang jiwa ya, tentang hati kita. Bagaimana Islam kemudian memandang atau memberikan tips-tips agar seorang muslim atau seorang manusia mampu menjaga hatinya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sahabat narsis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan, mensucikan jiwanya. Tetapi sebaliknya Allah tegaskan, wa qad khaba man dassaha. Maka celaka, sungguh tidak beruntung ya orang-orang yang telah mengotori jiwa-jiwanya. Ya. Jadi ini menarik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Jadi subhanallah, Allah katakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama orang-orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah ya untuk menerima Islam dengan orang-orang yang telah disempitkan dadanya oleh Allah dari jiwanya dari menerima Islam. Maka Allah katakan, bagi mereka yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah, hatinya, jiwanya oleh Allah untuk Islam, maka fahuwa ala nurin min rabbih. Mereka ini ada dalam cahaya Allah. Nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah katanya saya. Ya, luar biasa. Diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu ala nurin min rabbih. Tapi sebaliknya bagi mereka yang jiwanya kotor, hatinya, dadanya sempit sehingga tidak bisa menerima kebenaran tadi, Allah nyatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka mereka yang telah diberikan hati, jiwa oleh Allah tapi membatu, keras, mengeras sehingga tidak bisa menerima kebenaran, sehingga cahaya itu pun tidak bisa masuk. Nah, ini jadi antara hati jiwa yang bersih dengan jiwa yang kotor yang mengeras batu itu tentu berbeda. Nah ini, jadi bagi mereka yang jiwanya suci, bersih, berusaha dibersihkan, maka ada cahaya Allah yang akan masuk. Namun ada nggak Ustaz indikasi misalnya kan berbicara masalah jiwa, berbicara masalah diri kita sendiri Ustaz. Ada nggak ciri-cirinya? Misalnya hari ini jiwa saya lagi bersih nih, atau lagi kurang bersih, seperti apa ya? Bicara tentang indikasi hati atau jiwa yang bersih, yang suci mungkin bersih ya, itu banyak indikasinya. Ya antara lain mungkin apa? Ada merasakan ketenangan. Iya, ketenangan hati, tidak gelisah. Iya. Jadi ada ketenangan dalam jiwanya, ada ketenangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang beriman itu ya jiwanya akan menjadi tentram ketika dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah dengan mengingat Allah, memperbanyak berzikir, maka jiwa-jiwa Anda menjadi tenang. Jadi tenang itu adalah efek karena kita selalu zikrullah. Zikrullah yang diperbanyak, mengingat Allah dalam segala kondisi. Ya, karena Allah sebutkan berzikir kepada Allah itu di saat Anda berdiri, di saat Anda duduk, bahkan di saat berbaring pun Anda harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan memberikan efek positif pada jiwa seorang. Ada ketenangan. Ya, dia tidak gelisah. Itu yang pertama. Jadi indikasi jiwa hati yang bersih itu juga, yang suci itu adalah di mana dia akan merasakan manisnya iman dan nikmat dalam beribadah. Jadi ada kenikmatan dalam beribadah. Menikmati ibadah. Ini penting. Karena ada orang-orang yang tidak menikmati ibadah sehingga apa? Kalaupun dia sholat hanya sekedar mengukur kewajiban, karena dia tidak menikmati. Iya. Tapi jiwa yang bersih itu dia menikmati segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan, dia nikmati sehingga tidak lagi merasa keterpaksaan dalam beribadah. Dan itu yang kita lihat di di masyarakat, Ustaz. Artinya kalau saya pribadi melihatnya, Ustaz, artinya di mana masjid itu kosong gitu lah istilahnya di 5 waktu sholat, artinya banyak jiwa-jiwa yang bisa jadi indikasi dari jiwa-jiwa yang mungkin belum menemukan kenikmatan dalam beribadah, sehingga jauh masjid itu, bahkan kata Rasulullah jauh dari hidayah kan? Nauzubillah ya. Itu. Nah, indikasi berikutnya juga akan menampakkan rasa syukur. Syukur. Pada diri seorang yang jiwanya bersih itu akan muncul rasa syukur atas nikmat yang Allah telah berikan, apapun betapapun banyak nikmat itu. Mensyukuri nikmat. Jadi inilah indikasi orang itu memiliki jiwa bersih. Jadi dalam segala hal tidak ada kata lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga sering terjadi di masyarakat. Banyak orang usahanya lancar, kemudian karirnya lancar, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi dia masih gelisah. Kemudian dia juga boro-boro menikmati ibadah ya. Bersyukur saja alhamdulillah itu sangat jarang. Kira-kira apa yang menjadikan hatinya kemudian sangat keras, Ustaz? Tapi tahan dulu, Ustaz, jawaban dari Ustaz, kita lihat sejenak. Sahabat narsis dimanapun berada, narasi Islami, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Asran Khalifah tentang jiwa yang bersih. Tadi pertanyaan saya, Ustadz, banyak jiwa-jiwa atau manusia ya yang hidupnya sudah berkecukupan, kemudian hartanya banyak, namun dalam kehidupannya justru berbalik. Artinya dia tidak bisa tenang, tidak bisa menikmati ibadah, ya. Kemudian selalu gelisah, Ustadz. Apa kiranya yang kemudian menjadikan jiwa-jiwa ini kemudian tidak menjadi tenang itu, Ustaz? Baik. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kata Rasulullah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging kan gitu. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb, kata Rasulullah. Jadi dalam jiwa, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, di mana kalau dia baik maka baiklah semua jasadnya, fisiknya. Kalau dia rusak maka rusaklah semua. Itulah hati. Jadi sangat memberikan pengaruh ya ketenangan hati. Ini kan ada orang yang tenang jiwanya, hatinya tenang, ada orang yang tidak. Padahal dari segi duniawi dia memiliki kecukupan, ya, memiliki kecukupan yang luar biasa. Mestinya dia tenang, fasilitas banyak, tapi kok bisa nggak tenang? Ya. Tapi bisa jadi
karena dia jauh dari bersyukur. Oh, tayyib. Bisa jadi dia jauh dari mengingat Allah. Jadi bisa jadi dia merasa ini adalah kerja saya, hasil kerja keringat saya. Jadi Allah nomor 100 gitu. Bisa jadi dia lupa kalau yang dia nikmati itu adalah pemberian Allah sehingga tidak ada rasa syukur. Ya. Dan itu akan mempengaruhi jiwanya. Yang akan membuat jiwa semakin tidak tenang, apalagi kalau nikmat-nikmat itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. A'udzubillah. Tambah dia tidak akan pernah menemukan ketenangan. Maka indikasi ya hal-hal yang bisa mengotori jiwa itu sehingga berpengaruh kepada ketidaktenangan jiwa itu adalah berbuat dosa. Berbuat dosa. Ya, perbuatan dosa, ya. Perbuatan maksiat melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ketika Rasul ditanya tentang dosa, Rasulullah mengatakan apa? Kalau kau lakukan maka kau tidak ingin sesuatu dilihat oleh orang, ya. Membuat Anda gelisah. Ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang al-itsm, tentang dosa, ditanya Rasulullah tentang mahwal albir, ya, kebaikan, wal ism. Ya Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Ya. Maka Rasulullah menjawab albir ahsanul khuluq. Ahsanul khuluq. Ya, akhlak yang baik. Wal ism, dan dosa adalah kata Rasulullah, yaitu ketika kamu lakukan maka membuat hatimu tidak tenang. Gelisah. Berarti itu adalah dosa. Dan kamu ketika melakukan tidak ingin dilihat oleh orang. Wa karita ayyatali'an nas. Kau tidak ingin dilihat oleh orang. Nah, itulah dosa. Nah, jadi bisa jadi orang itu tidak, fasilitas hidupnya luar biasa. Cukup. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, semua fasilitas, tapi nggak menemukan ketenangan jiwa. Nah, ada faktor-faktor tadi, karena mungkin dia tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Lalu mungkin dia banyak melakukan praktik-praktik dosa dengan harta yang Allah berikan tadi. Jadi ingat kata Rasulullah, ya, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin itu kalau dia berbuat dosa maka ada titik nuqtah yang hitam di dalam hatinya. Gitu. Berarti semakin banyak dosa, semakin banyak dosa maksiat dilakukan, semakin banyak menumpuk hitam dalam hati dalam jiwanya. Dan itulah akan mempengaruhi dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Jadi konteks jiwa ini sangat erat hubungannya dengan keimanan, kemudian keislaman, kemudian juga akhlak ya Ustaz ya. Betul. Artinya semakin kita berbuat baik, jiwa kita semakin bersih, semakin tenang. Kemudian ada nggak Ustaz misalnya agar jiwa kita semakin bersih, kita sholat apa misalnya Ustaz? Ada nggak Ustaz? Paling tidak kalau dia berbuat dosa, nuktah hitam. Bagaimana agar bisa mendatangkan ketenangan? Satu-satunya cara memperbanyak istighfar. Memperbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat, dan itu akan memberikan ketenangan jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana tawwaba. Ya. Jadi minta ampunlah kepada Rabbmu atas dosa-dosa dan maksiat, kelalaian-kelalaian yang kau lakukan tadi, sehingga sungguhnya Allah Maha Pengampun dari dosa dan maksiat itu. Dalam keseharian kita Ustaz, kalau kita pergi ke masjid misalnya ya, hati tenang. Begitu masuk ke dalam masjid tenang, tapi begitu keluar dari masjid itu mulai sudah tidak tenang lagi. Apakah memang agama ini sebatas di masjid saja, atau seperti apa agar agama ini ngefek ke dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun berada Ustaz? Islam bagaimana kemudian memberikan solusi agar kemudian agama selalu hidup di dalam keseharian kita? Menarik ya, memang kita ingin jiwa ini terus tenang dalam beribadah, ya, dalam keseharian kita. Maka satu-satu cara ketika kita ingin jiwa ini tenang lalu memberikan efek dalam keseharian kita, maka jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberikan nikmat dari Allah, maka ingatlah nikmat itu datang dari Allah, tidak menjadi sombong. Dan itu dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman, ya. Ketika Allah berikan nikmat, sehat, apapun namanya, hadza min fadli rabbi. Dia berluani ashkur am akfur. Ya, dan ingat ya, kata Allah Subhanahu wa taala, semua dalam konteks hidup ini kan ujian. Ya.
Jadi walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah. Jadi ketika Allah berikan nikmat itu juga ujian. Ujiannya apa? Seberapa besar syukur Anda kepada Allah. Iya. Begitu juga ketika Allah berikan musibah, ujian, maka seberapa besar kesabaran Anda terhadap ujian itu. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan ajaban di amril mukmin. Ajib. Iya, Ajaban. menakjubkan urusan orang beriman itu. Jadi ketika dikasih nikmat dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Tayyib. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah apapun namanya, maka dia bersabar, itu pun baik bagi dirinya. Dan itu akan mempengaruhi jiwanya. Artinya jiwa ini antara syukur dan kufur, Ustaz. Pertanyaannya, jiwa ini kan selalu, hati ini selalu berbolak-balik, Ya, Ustaz. betul. Bagaimana agar hati kita ini selalu stabil, Ustaz? Namun sebelum dijawab, kita rehat sejenak, Ustaz. Sahabat Narsis dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Edi Sugianto, Narasi Islami. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang jiwa yang bersih ya. Pertanyaan tadi, bagaimana artinya jiwa ini antara syukur dan kufur. Kita sering mendengar, Ustaz, jiwa ini kan kaitannya dengan iman ya, sedangkan iman itu kan naik, fluktuatif, Ustaz. Naik turun. Bagaimana agar keimanan kita itu selalu seimbang, Ustaz? Ya. Tafadhal, Ustaz. Baik. Disebutkan memang oleh kaul ulama ya. Iya. Al-imanu yazid wa yanqus. Tayyib. Jadi iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya, fluktuatif. Yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Tayyib. Kata Rasulullah, kata para ulama, maaf bukan hadis ini. Ya. Jadi yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Jadi dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkurang, bahkan bisa hilang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana supaya dia stabil? Maka imbangi dengan ibadah-ibadah mahdoh. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya stabil iman ini, maka tetaplah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tetaplah. Jadi ketika tadi dia masuk masjid, dia tetap jiwanya tenang karena dia memang dari menghadap kepada Allah. Nah, bagaimana ketenangan ini bisa dia bawa setelah keluar masjid? Nah, ini. Maka apa? Tetaplah dalam taat kepada Allah. Tayyib. Jadi yazidu bi taatillah. Jadi akan bertambah, bahkan akan semakin meningkat iman itu ketika Anda tetap dalam koridor taat kepada Allah. Atau mungkin dalam contoh kita sehari-hari, Ustaz, kalau kita biasa mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu, maka kita tambah dengan yang sunnah gitu. Ya, Seperti itu, Ustaz. Ya, ditambah dengan amal-amal yang lain. Artinya kalau kita malas ya nggak sampai meninggalkan yang wajib gitu artinya ya. Kalau kita malas mengerjakan yang sunnah, kita Bisa nggak nanti sampai. berpengaruh kepada yang wajib itu juga. Tayyib. Jadi ada orang-orang mungkin yang penting saya wajib sudah. Ya, itu. Jadi nggak ada. Padahal sunnah itu juga Artinya kalau memberikan pengaruh. hanya mengerjakan yang wajib kemudian kita malas, ditinggalkanlah yang wajib. Seperti itu Bisa, maksudnya. iya. Nah, akan berpengaruh, Ya. ya, akan sangat berpengaruh. Jadi kalau yang wajib saja dia malas, Ya. apalagi yang sunnah kan begitu. Jadi mestinya apa? Pertahankan. Ya, ibadah ini dipertahankan karena ini akan membuat iman itu bisa stabil. Yazidu bi taatillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Dia akan berkurang bahkan hilang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara lain hal-hal yang bisa membuat jiwa ini menjadi suci bersih itu ya. Jadi tetap dalam ibadah. Iya. Dalam ibadah-ibadah mahdoh tentunya mungkin ya, sholat, ya puasa, ya apa, tetap. Jadi kan begini, orang beriman itu semua aktivitasnya beribadah. Baik. Mestinya kan begitu. Orang beriman itu semua nilai aktivitasnya beribadah. Jadi jangan sampai kita memahami ibadah ini hanya sekedar sholat, sujud saja. Baik. Jadi bekerja pun ibadah. Ibadah. Ketika dimulai dengan Tergantung dengan niatnya. Jadi, nah kalau dia niatnya untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, itu ibadah juga. Baik. Jadi di kantor dia bisa ibadah, gitu. Nah, bagaimana caranya? Ketika ada seruan Allah panggilan, maka segeralah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba misalnya ketika Allah bicara tentang bagaimana kita mencari kehidupan dunia supaya kita jangan lupa kepada Allah, gitu ya.
Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi di tengah-tengah Anda mencari kehidupan dunia itu, Allah ingatkan jangan lupa kepada Allah. Selalu Kan ingat. selalu ingat kepada Allah. Jadi Allah katakan kalau kamu sudah selesai melakukan salat, ya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, bertebarlah di muka bumi ini mencari karunia Allah, mencari rezeki. Yang ke kantor, yang ke sawah, yang ke kebun, silakan. Tapi ingat di tengah-tengah Anda mencari keberadaan Allah tadi, ya, menghidupkan penghidupan tadi, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang beruntung. Jadi ketika Anda lupa kepada Allah, maka terjadilah korupsi. Ketika Anda lupa kepada Allah, maka terjadilah manipulasi dan seterusnya. Dalam konteks korupsi misalnya Ustaz, dalam keseharian kita juga, misalnya kalau saya disogok 10 juta ya jiwa saya masih kuat nih. Tapi kalau 100 juta misalnya sudah mulai mikir-mikir nih. Nah, 1 miliar misalnya udah seperti apa misalnya, ada nggak tingkatan jiwa ini Ustaz, dalam konteks keimanan? Saya pikir itu sangat berpengaruh kepada iman seseorang, ya. Jadi kalau imannya kuat, maka sekali dia menolak, dia akan tetap menolak. Karena tadi dia ingat Allah, maka Allah yang akan membimbing dia. Dia tahu ini haram, dia tahu ini tidak boleh, dia tahu ini tidak dibenarkan dalam agamanya. Maka Allah ingatkan di tengah-tengah kalian mencari penghidupan dunia tadi, agar kalian jangan terjerembab dalam dosa, penipuan, manipulasi dan seterusnya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah, ya, agar kalian menjadi sukses dan terjaga oleh Allah Subhanahu. Karena itu kadang ada seseorang yang dalam konteks jiwa ini, keimanan ini adalah kalau hubungan dengan Allah, ibadah itu masih oke lah, tenang ya. Tapi begitu berbenturan dengan hubungannya yang horizontal dengan sosial, maka dia kemudian menjadi tidak soleh. Artinya dia sholat tapi tetap korupsi. Dalam hal ini ada nggak Ustaz? Misalnya ada apa yang salah sebenarnya Ustaz? Taib, sangat terpengaruh ya. Contoh misalnya sholat tadi ya, mestinya sholat yang dilakukan itu kan dia memberikan efek positif. Tanha anil fahsya wal munkar. Tapi ingat, ayat yang bicara tentang memberikan pengaruh positif tanha anil fahsya wal munkar itu, Allah mulai dengan kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi betapa pentingnya ilmu. Jadi bacalah apa yang telah kuwahyukan kepadamu ya Muhammad. Lalu baru Allah katakan wa aqimis shalah, lalu tegakkan salat. Jadi al-ilmu qabla al-amal. Jadi ada banyak orang melakukan ibadah-ibadah tadi ya, salat, puasa, tapi ketika itu tidak diawali dengan ilmu, maka apa yang terjadi? Ya salat tidak berikan pengaruh. Tidak berikan pengaruh pada dirinya, efek positif nggak ada. Maka tidak mampu sholat itu mencegah dia dari kejian dan kemungkaran. Kenapa? Ya tadi, sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak tahu apa yang dia baca, dia tidak paham bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku yang benar, bagaimana puasa yang benar. Dan itu sangat berpengaruh dengan keimanan. Sangat berpengaruh dengan apa yang dia miliki dari pemahaman tentang ibadah itu sendiri. Sholat misalnya tadi sudah kita lihat. Puasa misalnya. Ya, puasa misalnya. Kalau orang yang tidak paham ilmu tentang puasa ini, ya mungkin dia akan mengatakan, nggak ada orang lihat kiri kanan, dia bisa minum, keluar di kamar mandi dia bisa berludah. Karena dia tidak memahami bahwa Allah melihat gitu loh. Tidak, dia berpuasa bukan karena dasar ilmu, karena ikut-ikutan. Jadi betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya. Al-ilmu qabla al-amal qabla al-qaul wal amal. Jadi sebelum dia berucap, beramal, harus diawali dengan ilmu. Artinya kalau kita sholat kemudian ingin melihat dampak dari sholat itu, maka dilihat setelah kita sholat. Itu seperti itu. Sholat. Setelah kita melakukan sholat, apa dampak sholat itu? Ya, karena bisa jadi orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga dia tidak mengaruh pada perilaku sehari-hariannya. Ya, padahal Allah menyatakan tanha innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu apa yang salah? Apakah salat yang salah? Tidak. Bukan salat yang salah. Bisa jadi oknum yang melakukan salat itu yang tidak memahami tentang salat itu sendiri, apa yang sebenarnya. Sangat menarik Ustaz, namun waktunya sangat terbatas ya. Sahabat narasi Islami dimanapun berada, kita sudah mendengarkan tentang pemaparan Ustaz Asran Khalifah tentang jiwa yang bersih. Setidaknya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang jiwa yang bersih ini, bahwasanya jiwa yang bersih
punya indikasi atau ciri. Yang pertama adalah jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang bersih adalah menikmati segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah jiwa yang bersih selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ustadz Asran Khalifah sampaikan tadi, dan mungkin di episode berikutnya kita akan lebih membahas lagi tentang jiwa yang bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.